Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Everything I am, you gave me the strength to do. Hey, Lord, I lift my hands, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. Hey, Lord, I can feel your presence, putting all your peace in me. Lord, I can feel revival, breaking all the captives free. And though it sounds crazy, man, I used to hate me, till I met somebody who told me how he made me, how he died to save me. And if you want the same thing, all you gotta do is just say, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Yeah, yeah, everything I am, everything I am, you gave me the strength to do. Yeah, you, Lord, I lift my hands, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. And I can't help it, I'm just being real. I just walk up to the mic and tell y'all how I feel. Y'all think I'm religious, I'm just trying to eat a meal. But I don't live on bread alone, you hear it in my zeal. Baik, kita akan mulai ibadah kita pada siang hari ini. Shalom jemaat Tuhan. Biarlah sukacita Tuhan yang kita pada siang hari ini. Kita datang dengan hadirat Tuhan, kita datang dengan ucapan syukur. Dia Allah yang baik, dia Allah yang luar biasa buat hidup kita. Naikkan penyembahanmu ke hadirat Tuhan. Terima kasih karya-Mu yang begitu besar, kasih-Mu yang begitu baik, yang begitu luar biasa buat hidup kami Tuhan. Saat ini kami datang, kami sujud di altar-Mu, kami merendahkan diri kami Tuhan di hadapan-Mu, bahwa kami benar-benar memerlukan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Lawat setiap kami pada saat ini Tuhan. Kuduskan kami Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima jamahan daripada-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang besar, kuasa-Mu yang tak terbatas buat hidup kami Tuhan. Rancangan-Mu yang luar biasa.
Biarlah Engkau yang bekerja buat kami pada saat ini Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga
Tapi Engkau selalu merancangkan yang tepat buat hidup kami. Kasih-Mu yang selalu meninggalkan Tuhan. Kasih-Mu yang selalu ada buat kami. Rasakan lawatan Tuhan pada saat ini. Tuhan mau berbicara buat kita saat ini. Caramu
Jamah kita sedang melawat kita saat ini, rasakan. Yang bertata, sebab Dialah yang berkuasa, panggil Yesus, Tuhan, Kau Rajaku. Katakan dimuliakan, panggil Yesus, sebab Kaulah Raja kami, Kau yang berkata, Engkau yang berkuasa, panggil Yesus, Kau Raja. Beri kemuliaan buat Dia, katakan dimuliakan, sebab Kaulah Raja kami, Kau Raja, Kau yang berkata, yang berkuasa, katakan Yesus, Kau Raja, dimuliakan, ditinggikan. Rasakan Yesus Tuhan, Engkaulah Raja, Kau Raja, Kau yang bertata, yang berkuasa. Sebut Dia, katakan Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, dimuliakan, Yesus ditinggikan, Kau Rajaku yang berkata, yang berkuasa, Yesus, Kau Rajaku, panggil Dia, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Beri kemuliaan buat Dia lebih lagi. Benar, benar Yesus, inilah pujian, penyembahan kami Tuhan. Sebab Kaulah kami yang layak dimuliakan dan ditinggikan. Inilah yang kami bawa ke hadirat-Mu saat ini Tuhan, pujian dan ucapan syukur kami ke hadirat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan.
belum duduk, lihat kiri kanan, impartasikan kata selamat siang atau shalom. Jika sudah, saya akan jemaat duduk kembali. Kita merasakan kebaikan Tuhan, amin. Kita merasakan kebaikan Tuhan, amin. Apapun keadaan kita, Tuhan Yesus tetap baik buat hidup kita, amin. Sebab Dia Allah yang sangat baik, kasihnya tak berkesudahan. Kebaikan Tuhan lebih lagi karena kita punya Tuhan yang benar. Sama-sama katakan, Kau gunung batuku dan Kau apa? Tak akan ku ragu sebab apa? Kau menjamin hidupku, Kau
Dengan imanmu dan dengan yakin, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Katakan bangkit, bangkitlah dan perkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya,
memuji lagi, katakan ku memuji. Ku bersorak, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, panji kemenanganku. Sama-sama katakan, beri kemuliaan buat Dia. Dia Allah yang menang atas hidup kita. Sebab Kau Allah yang menang buat hidup kami, Tuhan. Kami mau bawa hidup kami, Tuhan, yang tak seberapanya ini kehadirat-Mu. Kami sangat mengandalkan Kau, kami sangat berharap kepadamu, Tuhan. Karena Engkaulah tempat sandaran kami, Engkaulah tempat kekuatan kami, Tuhan. Hanya Engkaulah harapan kami. Begitu banyak hal yang kami alami, begitu berat yang kami rasakan hari-hari ini, Tuhan. Engkau sangat tahu hidup kami, Tuhan. Tanpa kami cerita pun Kau tahu, Tuhan, apa yang kami rasakan saat ini. Rasanya sangat sesak buat hidup kami, Tuhan. Gak pernah berhenti masalah yang datang buat hidup kami. Gak pernah selesai masalah kami, Tuhan. Tapi Engkau tahu, Engkau yang selalu ada, Engkau yang selalu merangkul kami, Engkau yang selalu menjamah kami, Tuhan. Engkau yang selalu memeluk kami apapun keadaan kami, Tuhan. Engkau yang selalu setia buat hidup kami. Itu yang kami rasakan saat ini, Tuhan. Kebaikan-Mu yang gak pernah putus, yang tidak pernah henti-hentinya yang kami rasakan. Kasih-Mu sangat besar buat kami, Tuhan. Itu yang kami rasakan hingga saat ini. Kami mau menikmati hadirat-Mu saat ini, Tuhan. Bawa kami untuk lebih dalam lagi menikmati hadirat-Mu. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung
nggak tahu Tuhan, itu pasti akan terjadi apa enggak. Tapi kami yakin Tuhan, Engkau sanggup ada di tempat itu. Engkau yang sanggup memegang kami Tuhan. Saat ini kami sangat berat menghadapi saat apapun yang kami alami saat ini Tuhan. Engkau sedang melisik, Engkau sedang mengamati hidup kami. Engkau tahu Tuhan. Apapun yang kami rasakan saat ini, mungkin kalau kami gak ada Engkau, kami gak kuat Tuhan. Kalau gak ada Engkau, kami gak bisa bersandar kepada Engkau Tuhan. Gak tahu jalan kami kemana Tuhan. Tapi saat ini Tuhan, kami mengandalkan Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau sujud di altar-Mu Tuhan, merendahkan diri kami bahwa kami benar-benar perlu Engkau Tuhan. Kami rapuh, kami gak kuat kalau mengandalkan kekuatan kami Tuhan. Katakan dengan yakin, dengan iman-Mu. Walaupun gunung itu tak berpindah, katakan dengan yakin, tetap percaya, Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Amin Tuhan. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang Tuhan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun bergelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, dengan iman tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan, walaupun gunung itu tak berpindah, Tetap percaya. tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa Amin. asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, Tetap percaya. tetap percaya rencana-Mu terindah. Oh haleluya. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Kita berikan sorak-sorai untuk Tuhan Yesus.
Haleluya, haleluya. Tuhan yang setia, Tuhan yang senantiasa menyertai kami di setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang menebus kami dengan nyawa-Mu sendiri, supaya kami dan seisi rumah tangga kami mengalami keselamatan yang ajaib daripada Tuhan. Kami yang tidak layak, kami yang hina, kami yang hancur. Oleh karena kasih-Mu, karena pengampunan-Mu, karena anugerah-Mu, kami dilayakkan, kami terima pengampunan-Mu, kami dikuatkan, kami dipulihkan, bahkan di dalam lembah kekelaman sekalipun. Asalkan ada Yesus bersama kami, itu lebih dari segalanya. Terima kasih untuk kemenangan, terima kasih untuk sukacita, terima kasih Tuhan untuk jawaban doa. Terima kasih untuk setiap pintu mujizat yang Tuhan buka. Lebih dari yang kami minta, Tuhan sediakan bagi kami. Lebih dari yang umat-Mu minta, Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Karena itu kami bersyukur ya Tuhan, Engkau segalanya dalam hidup kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami bersyukur kami boleh datang memuji menyembah-Mu. Biarlah puji-pujian umat-Mu berkenan kepada Tuhan. Semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah hadir di sini. Tuhan sedang melawat setiap kami. Tuhan sedang memberi pemulihan. Tuhan sedang menyatakan kemenangan yang dahsyat atas kami. Dan saatnya biar firman Tuhan kembali menguatkan iman dan pengharapan kami kepada Tuhan. Seperti bejana yang terbuka di hadapan Tuhan, demikianlah hati kami, demikianlah hidup kami di hadapan Tuhan. Ini bejana hati kami buka di hadapan-Mu. Penuhilah sampai melimpah-limpah dengan air kehidupan daripada Tuhan. Biar firman-Mu menerangi hati kami. Firman-Mu menjadi jawaban bagi setiap kami. Firman-Mu mengubah hati kami, mengubah hidup kami, bahkan mengubah situasi kami. Bersabdalah, kami siap untuk membaca, untuk mendengar, dan merenungkan, terlebih lagi melakukan akan setiap kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya, yang bersuka cita karena Tuhan, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan, puji Tuhan. Senang bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Ini pertama kali saya melayani di ruangan yang adalah berkat Tuhan bagi setiap kita. Amin. Semua karena anugerah Tuhan. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Saya kagum sekali atas perbuatan Tuhan untuk GBI Katariso. Mungkin puluhan tahun Bapak Ibu mendoakan ini kan. Dan waktu Tuhan yang terindah. Amin. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tuhan tidak pernah terlambat. Tapi juga tidak pernah terlalu cepat. Waktunya yang terbaik bagi kita. Puji Tuhan. Senggol kanan kiri bilang begini. Jangan amin-amin doang lu. Makanya sabar tunggu waktu Tuhan. Amin. Sabar tunggu waktu Tuhan. Akan datang pertolongan dari Tuhan. Tepat pada waktunya. Nah, saya akan bicara tentang satu tema. Membangun kehidupan di atas dasar yang teguh. Ini hal fundamental, tapi saya mau ajak kita untuk kembali. Turning back kepada hal fundamental, hal mendasar dari kehidupan kekristenan. Termasuk untuk keluarga Kristen. Ini hal mendasar sekali, tapi kerap kali kita sudah meninggalkan hal-hal yang mendasar itu. Nah, bayangkan Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita ini saya gambarkan ibarat sebuah rumah. Ya, jadi kehidupan kita, keluarga Bapak Ibu Saudara seperti sebuah bangunan rumah yang dibangun, tentunya ada rencana, ada proses pembangunan. Nah, ketika rumah itu sudah terbangun, lalu kemudian badai datang, hujan melanda, ya,
badai menerpa dengan luar biasa, goncangan terjadi, dan rumah itu runtuh. Roboh, hancur total. Dan luar biasanya firman Tuhan bilang begini, robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi rumah itu runtuh bukan karena rumah itu orang-orang di dalamnya tidak pernah mendengar firman. Saya ibaratkan tadi ya, rumah ini adalah hidup kita. Jadi runtuh, roboh, tinggalin Tuhan, tinggalkan pelayanan, tinggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Bukan karena dia tidak tahu firman. Mungkin dia adalah pemberita firman. Oh, kalau bicara firman dia nomor 1. Dia jago khotbah. Di Komsel dia yang sharing. Siapa yang tidak tahu cerita kehidupannya? Wow banget. Tapi waktu badai menerpa, firman bilang, rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, kenapa bisa begitu? Firman akan menjelaskan bagi kita. Ayo kita buka kebenaran firman Tuhan. Biar firman yang menjawab ya. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Matius pasalnya yang keempat, ke-24. Matius 7 ayat 24 sampai ayat 27. Saya ajak Bapak Ibu Saudaraku terkasih, kita baca kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Kita baca dengan kompak. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Yang sudah menemukan katakan amin. Baik, kita baca bersama-sama 3, 2, ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Tuh, bagian terakhir ya. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, hal yang pertama yang mau saya sampaikan pagi hari ini bahwa begini, saya akan sampaikan konteks dari ayat yang sudah kita baca ya. Tuhan Yesus sedang menyampaikan sebuah perumpamaan yang luar biasa. Ini bukan perumpamaan biasa. Makanya tadi saya ingat, saya buka dengan sebuah statement. Ini hal yang sangat fundamental. Katakan amin. Kalau Bapak Ibu kehilangan ini, jangan-jangan satu hari nanti perkataan Yesus ini terjadi. Rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Padahal melayani di gereja, melayani. Ini Tuhan Yesus tidak sedang bicara orang yang tidak pelayanan. Ini Tuhan Yesus bukan bicara orang di luar Yesus. Ini dia bicara orang yang ada di sekelilingnya. Yang mendengar perkataan ini di konteks aslinya adalah orang-orang yang ada di sekeliling Yesus. Kalau konteks hari ini mungkin dia khotbah, mungkin dia WL, mungkin dia singer, mungkin dia asher, mungkin dia pemimpin komsel, dia orang Kristen, puluhan tahun jadi Kristen, tapi kehilangan hal yang fundamental ini. Atau melupakan hal yang sangat mendasar ini. Nah, ini bukan perumpamaan biasa. Ini peringatan tegas dari Tuhan Yesus untuk setiap kita, termasuk untuk katarizo. Bilang amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita pelajari
ucapannya Tuhan Yesus ini di 4 ayat tadi, 4 ayat yang kita baca tadi, Matius 7 ayat 24 sampai 27, itu sebenarnya adalah penutup khotbah di bukit. Jadi Tuhan Yesus khotbah di bukit. Tuhan Yesus ajarkan tentang value, tentang nilai, tentang standar dari kehidupan yang sesuai dengan kerajaan Allah. Tuhan Yesus baru saja khotbah tentang value kerajaan Allah itu seperti ini. Punya ketaatan yang sejati, punya kemurnian hati, punya relasi yang intim dengan Bapa. Kita bisa jago khotbah, kalau tidak intim dengan Tuhan, runtuh Bapak Ibu Saudara. Betul? Kita bisa hebat di dalam melayani, tapi kalau keintiman dengan Tuhan tidak kita jaga, akhirnya jadi tinggi hati. Jadi sombong, jadi lupa diri. Nah, hati-hati. Firman sudah mengingatkan, tinggi hati, kesombongan awal dari kehancuran. Tapi orang yang rendah hati itu artinya dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dia andalkan Tuhan. Dia sadar bahwa dia ada hari ini semua karena Tuhan. Amin. Dan orang yang rendah hati, orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan sendiri yang akan mengangkat dia lebih dari pemenang. Nah, baru saja Tuhan Yesus ngajar tentang value dari kerajaan Allah. Lalu Tuhan Yesus tutup khotbahnya ya, dengan sebuah statement yang luar biasa. Tuhan Yesus tidak sedang memberikan pilihan netral, tidak boleh netral. Tidak memilih. Atau Tuhan Yesus juga tidak sedang memberikan pilihan abu-abu. Tuhan Yesus sedang mengkualifikasikan, mengelompokkan. Ada 2 jenis pendengar, ada 2 jenis kelompok yang ada di sekelilingnya Tuhan Yesus. Saya ingatkan ya, tadi saya sudah bilang. Jadi ayat ini bicara tentang orang-orang yang ada di sekelilingnya Yesus. Kalau hari ini sama-sama orang Kristen. Bukan yang satu orang Kristen, yang lainnya penganut agama lain. Tidak, ini sama-sama orang gereja. Sama-sama pelayanan. Sama-sama dengar firman. Sama-sama tahu firman. Bahkan tadi saya bilang, jangan-jangan dia adalah pemberita firman. Nah, Tuhan Yesus mengelompokkan menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama mendengar firman dan melakukan firman. Katakan amin. Kelompok yang kedua sama-sama ada di sekelilingnya Tuhan Yesus. Sama-sama dengar firman, sama-sama tahu firman. Kelompok yang kedua mendengar firman, tahu firman, ngerti firman. Paling jago deh kalau soal ayat, dia saya nggak ada lawan. Nggak ada lawan. Tahu firman tapi tidak melakukan firman. Nah, Tuhan Yesus tidak memberikan pilihan netral. Pilih salah satu. Saya percaya kita mau jadi kelompok yang pertama. Katakan amin. Kita mendengar firman, kita hidup dalam firman, dan kita melatih hidup kita. Kita berkorban, melakukan firman itu pengorbanan Bapak Ibu Saudara. Amin. Pengorbanan. Difitnah, tapi mengampuni. Kurang berkorban apa itu? Melayani itu berkorban Bapak Ibu Saudara. Berkorban. Korban waktu. Coba tanya yang tim pelayanan pagi jam 7, jam berapa mereka bangun? Kita masih ngorok, apalagi tadi pagi kan, suasana dingin, mantep itu. Itu buat tidur, katanya salah satu healing yang paling nikmat itu tidur. Benar gak sih? Itu Gen Z paling tahu ya katanya. Benar itu. Wah enak tuh tidur pagi-pagi, tapi mereka sudah datang di rumah Tuhan. Itu pengorbanan Bapak Ibu Saudara. Mereka dengar firman, melakukan firman.
Kita mau jadi seperti itu, katakan amin. Tidak sekedar dengar firman, ngerti firman, tapi tidak hidup dalam firman. Tidak taat firman, tidak melakukan firman. Nah, ada dua kelompok, tidak boleh netral, pilih salah satu. Saya yakin kata Rizzo adalah kelompok yang mendengar firman, paham firman, tapi juga melakukan firman. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Nah, hal yang kedua saya mau sampaikan, Tuhan Yesus ingatkan bagi kita bahwa dua jenis rumah tadi, istilah saya rumah ya, bangunan tadi, pendengar tadi. Dua jenis rumah tadi itu nampak sama dari luar. Jadi jangan terpesona dengan hal-hal yang di luar. Dua rumah tadi, dua kelompok tadi, tampak sama, tampak sempurna, tampak keren, tampak hebat. Waduh, apalagi sama-sama melayani. Kadangkala kita tim panggung ini curi-curi kemuliaan Tuhan kan? Enggak, kalau di sini enggak. Kita kalau sudah nyanyi itu, jemaat lihat, wih keren banget. Jadi sama-sama nih, sama-sama tampak luarnya sama-sama keren. Tampak sama. Tapi Tuhan Yesus pagi hari ini mau ingatkan kita. Bahwa sekalipun kedua kelompok tadi sama-sama mendengar firman, mendengar apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, sama-sama membangun rumah, dari luar tidak ada perbedaan. Tapi Tuhan Yesus sedang bicara tegas bagi kita bahwa perbedaan mereka bukan yang nampak di permukaan. Bukan yang nampak di permukaan. Perbedaan mereka bukan di atas permukaan, tapi di bawah permukaan. Oh, ini jam nanggung sih ya. Agak susah ngerti statement pendeta kan? Saya ulangi Bapak Ibu Saudara ya. Tarik nafas dalam-dalam, coba dipahami pelan-pelan. Tuhan Yesus mau ajar kita bahwa perbedaan dua kelompok tadi bukan yang di permukaan. Kalau bicara hal-hal di permukaan, bisa tertipu kita Bapak Ibu Saudara. Gampang mengkamuflasekan hal-hal di permukaan. Tadi saya bilang sama-sama pelayanan ya, sama-sama jadi asyir, sama-sama aktif di gereja, sama-sama aktif dalam kehidupan spiritual, hal-hal gerejawi sama-sama kita terlibat. Tapi firman mau ingatkan kita, perbedaan mereka bukan di atas, bukan di permukaan, tapi di dalam kedalaman. Kedalaman bicara apa? Fondasi, katakan fondasi. Fondasi tidak pernah terlihat, tapi fondasi selalu menentukan kokoh atau tidaknya sebuah bangunan. Katakan amin. Saya mau jelaskan hal yang ketiga ya. Saya mau jelaskan konteks asli dari ayat-ayat ini. Ya, konteks secara geografis waktu itu. Jadi Tuhan Yesus tuh kalau ngajar dia pakai gambaran-gambaran sehari-hari Bapak Ibu Saudara ya. Tadi dia pakai gambaran pasir dan batu. Ada bangunan yang dibangun di atas pasir yang Tuhan Yesus bilang, datanglah hujan, datanglah banjir, datanglah badai, roboh rumah yang dibangun di atas pasir dan hebatlah kerusakannya. Tuhan Yesus pakai gambaran pasir. Yang kedua dibangun di atas batu. Nah di atas batu rumah itu waktu banjir melanda, badai datang. Rumah itu kokoh, tidak runtuh. Ini gambaran sederhana, pasir dan batu. Tapi kalau kita pakai cara kita memahami situasi ini dengan konteks yang ada di Indonesia berbeda Pak. Beda. Poris nih, dan saya orang Dan Mogot. Kita hidup di Indonesia, iklim kita iklim tropis, betul nggak? Betul ya? Kalau di Indonesia Bapak Ibu Saudara, bahkan di musim panas sekalipun, di musim panas ya, yang paling panas sekalipun coba perhatiin tuh Sungai Ciliwung. Kalau ada yang pernah naik ke puncak, sebelum naik ke puncaknya itu kan ada sungai besar tuh yang ada batu-batu gedenya. Nah itu Ciliwung tuh.
Itu biang keroknya banjir itu Pak. Kalau yang dari Tangerang apa ya? Sungai apa namanya? Cisadane. Itu yang bikin rumah saya hampir banjir kemarin Pak. Ya mungkin rumah saya nggak banjir tapi aksesnya banjir Pak. Saya mau ke gereja aja sulit. Cisadane kalau udah ngamuk Pak. Apalagi nonton berita kemarin kan. Katanya alarmnya udah bunyi. Waduh, dia nggak bunyi aja kita nggak bisa kemana-mana. Ini Bapak Ibu kayaknya enak ya, Polres nggak banjir kemarin ya. Kami di Dan Mogot, ya ampun, saya mau ke Semanan aja Pak. Itu di perempatan Cengkareng, itu pergumulan berat. Kita mau maju nggak bisa, mundur apa lagi. Kanan motor semua tatetot, tatetot. Saya bilang, tatetot juga percuma, kagak bergerak kita. Banjirnya luar biasa. Nah itu kalau di Indonesia, di iklim tropis itu begitu. Musim penghujan, debit airnya kebanyakan, tanah udah nggak bisa nyerap. Belum lagi sungai-sungai penuh sampah dan lain sebagainya. Banjir. Tapi yang musim panas ya, panas gitu. Coba lihat tuh Sungai Ciliwung. Kalau kita ke puncak kan, tetap aja ada airnya walaupun debit airnya tidak terlalu banyak, betul nggak? Tapi ada airnya. Nah, ini gambaran yang tidak bisa kita samakan dengan gambaran yang Tuhan Yesus berikan. Nah, di Israel, Palestina dulu ya. Di Israel itu, Bapak Ibu Saudara, unik sekali. April sampai Oktober tuh musim kering yang panjang. Lalu November sampai Maret tahun depannya itu musim hujan. Nah, jadi waktu musim hujan itu ada sungai-sungai dadakan. Tahu nggak sungai dadakan? Sungai sementara. Sungai musiman. Waktu musim hujan November sampai Maret itu padang gurun ada yang berubah jadi sungai sementara karena debit airnya banyak. Beda dengan di Indonesia nih. Tadi saya bilang sepanjang tahun ada airnya tuh sungai. Kadang dia banjir, kadang dia kering, tapi sekering-keringnya ada airnya. Kalau di Israel nggak begitu. Dia jadi sungai waktu musim penghujan datang. Nah, ini yang disebut dengan wadi. Coba katakan wadi. Wadi itu sungai sementara. Sungai yang jadi sungai hanya pada musim penghujan. Begitu musim hujannya lewat, masuk ke musim panas, kering dia Pak. Semakin panas, akhirnya pasir itu dia terkompresi. Jadi batu-batu kerikil di sungai sementara tadi, batu kerikil, batu-batu kecil, batu permukaan ya. Makanya tadi saya bilang, jangan terpesona dengan hal-hal di permukaan Pak. Tidak menentukan. Batu-batu kerikil, batu kecil-kecil di sungai sementara tadi, di wadi itu, dia terkompresi dengan pasir karena panas. Kalau nggak percaya coba berjemur tuh. Di padang gurun di Israel atau di Mesir, 2 jam aja. Itu kering kerontang kita langsung. Panasnya minta ampun. Nah karena panas yang luar biasa, akhirnya mengeras, terkompresi. Batu kerikil tertutup dengan lapisan pasir. Nampak padat, terlihat dari luar padat. Nah, arkeolog menemukan banyak reruntuhan-reruntuhan rumah suku-suku nomaden. Di Timur Tengah itu Pak banyak sekali suku nomaden. Jadi mereka tuh dari dulu Pak, dari ribuan tahun yang lalu mereka sudah jadi suku nomaden, pindah-pindah. Jadi kalau tergantung musim tuh mereka pindah, cari tempat di mana yang mereka bisa nyaman tinggal. Nah, arkeolog menemukan cukup banyak reruntuhan rumah-rumah semi permanen, bukan permanen, tapi semi permanen dibangun di atas wadi yang sudah mengering tadi. Kenapa? Kenapa suku-suku nomaden itu membangun di atas wadi? Karena murah Pak. Enggak perlu gali. Kalau di Indonesia Bapak Ibu mau dapat batu untuk bikin fondasi gampang, betul nggak? Tadi saya bilang di Sungai Ciliwung aja tuh batunya gede-gede kan. Bisa dapat batu untuk bikin fondasi. Tapi kalau di Israel tidak begitu Pak. Yang ada itu hanya kerikil-kerikil kecil.
di wadi, di permukaan yang sudah terkompresi dengan pasir. Tapi kalau mau dapat batu yang kuat untuk jadi fondasi, tidak ada di permukaan karena dia pasir, Pak. Nah, yang di permukaan itu hanya batu-batu kerikil yang terkompresi dengan pasir. Mereka bangun karena tidak perlu gali, jadi murah, gampang. Tapi begitu musim penghujan datang, roboh. Dan Tuhan Yesus bilang, hebatlah kerusakannya. Nah, kelompok yang kedua membangun di atas batu. Kalau kita pelajari dalam Alkitab berbahasa asli, kata batu di situ ditulis dengan kata Petra. Coba katakan sama-sama Petra. Petra itu dalam bahasa Inggris bedrock. Bukan cuma rock tapi bedrock. Bedrock itu batuan dasar Bapak Ibu Saudara. Batuan dasar. Tadi saya bilang, jadi jangan bandingkan Israel dengan Indonesia. Di Indonesia cari batu yang modelnya keras begitu. Apalagi Bapak Ibu kalau main ke tempat saya, ke Toraja Pak. Itu daerah gunung, banyak batu Pak. Enggak perlu dicari. Sejauh mata memandang banyak batu. Tapi kalau di Israel tidak begitu. Padang pasir. Untuk menemukan bedrock, Petra itu batuan dasar yang kokoh, yang kuat. Itu harus menggali, katakan menggali. Menggali lebih dalam. Nah, bicara menggali lebih dalam, itu tadi yang saya bilang. Ini bicara keintiman dengan Tuhan, katakan amin. Makanya jangan ikut Tuhan hanya di hal-hal permukaan saja. Masuk lebih dalam, katakan amin. Tenggelam lebih dalam. Gali lebih dalam. Jangan suka dengan khotbah, dengan pengajaran yang hanya menyenangkan, nikmat di telinga. Betul? Enggak ada yang amin. Tapi enak Pak, khotbah-khotbah yang ringan model begitu tuh bikin kita happy Pak. Iya. Begitu badai datang, runtuh. Tuhan Yesus bilang hebat kerusakannya. Karena dibangun di permukaan, bukan di atas batu karang yang teguh, bedrock tadi. Butuh penggalian lebih dalam. Makanya kalau ada program-program belajar Alkitab, pendalaman Alkitab, pengajaran-pengajaran yang membuat kita, iman kita tertanam bukan lagi di permukaan, bukan lagi di wadi, tapi di atas bedrock, batu karang yang teguh, memang butuh pengorbanan, katakan amin. Butuh pengorbanan, tapi itu bermanfaat baik bagi iman kita. Harus menggali lebih dalam. Ini butuh pengorbanan, waktu, tenaga, bahkan biaya. Tapi ini yang Tuhan Yesus maksudkan. Membangun itu tidak instan. Semua yang instan sementara. Katakan amin. Tapi kalau dibangun di atas bedrock, ini bangunan Pak. Saudara bayangkan ya. Bangunan megah begini, kalau dibangun di atas wadi bagaimana Pak? Gak bisa Pak, runtuh. Tapi karena dibangun di atas fondasi, katakan fondasi. Fondasinya kokoh. Fondasi itu kan tidak di permukaan kan? Di dalam kedalaman. Makanya tadi saya bilang, fondasi tidak pernah terlihat, tapi fondasi selalu menentukan. Kenapa bangunan ini kokoh berdiri, menopang ruangan yang sebesar ini. Bobot kita tidak ringan kan? Coba lihat diri kita masing-masing, bilang begini, ampuni saya Tuhan Yesus. Bobot kita ini sudah berapa orang di sini Bapak Saudara, tapi kokoh. Bangunan ini kokoh menopang. Kenapa? Karena fondasinya kokoh, katakan amin. Fondasinya tidak terlihat tapi selalu menentukan. Coba bayangkan kalau fondasinya tidak kokoh, waktu Pak Toga lompat-lompat tadi, mungkin ini bangunan goyang-goyang juga. Tapi karena fondasinya kokoh, kuat, menopang. Nah, jadi Tuhan Yesus mau bicara begini. Bahwa apa yang Tuhan Yesus ajarkan ini, bukan sekedar mau bicara keras kepada kita.
tapi mau mengingatkan kita tentang hal-hal mendasar. Tuhan Yesus tidak sekedar bicara tentang teori rohani, tapi ini realitas hidup. Ini kenyataan Bapak Ibu Saudara. Bahwa rumah yang dibangun di atas wadi aman tapi tidak permanen. Aman tapi sementara. Bapak Ibu kalau dengar pengajaran yang hanya membuat kita terasa nikmat hanya sampai di kuping, mungkin aman, tapi sementara. Saudara pernah lihat enggak? Orang yang sudah puluhan tahun pelayanan, gara-gara Tuhan izinkan goncangan terjadi, lalu dia tinggalkan pelayanan dengan mudahnya. Pernah lihat? Belum pernah lihat. Oh, di sini malaikat semua ya. Ya mungkin saya di luar sana kali ya, jadi sering melihat ya sama-sama rekan pelayanan model begitu. Ya sama-sama melayani. Ini firman Pak, Tuhan Yesus tidak sedang bicara tentang, maaf ya, misalnya penganut agama B, penganut agama H, agama I. Tidak, ini bicara sama-sama orang yang ada dalam gereja kalau konteks hari ini. Tapi ini keras sekali loh. Rumah yang dibangun di atas wadi, pelayanan yang dibangun di atas wadi. Dengar ini, teman-temanku anak-anak muda yang sudah melayani dari usia muda. Praise God. Saya salut sama teman-teman anak-anak muda di sini. Tapi make sure pelayanan kita tidak dibangun di atas wadi. Karena kalau wadi, mungkin hari ini keren. Besok ada gesekan, dengar baik teman-temanku, saudara-saudaraku, anak-anak muda. Ada gesekan di pelayanan, kecewa, tinggalin Tuhan. Bukan cuma tinggalin pelayanan, tinggalin Tuhan. Aman, tapi sementara. Bangunan yang di atas wadi itu, pelayanan, keluarga, yang dibangun di atas wadi, mungkin aman. Tapi sementara. Kalau dibangun di atas Petra tadi, bedrock tadi yang butuh penggalian, pengorbanan, belajar taat kepada firman, taat sepenuhnya kepada firman. Kalau pelayanan kita dibangun di atas bedrock, permanen. Permanen. Orang lain pindah-pindah gereja, kita tidak. Kok yang amin yang sebelah kanan aja, yang kiri mana ini, mana yang kiri ini. Amin. Yang lain dikit-dikit tinggalin pelayanan karena kecewa. Wajar saja. Makanya saya bilang kalau hal-hal permukaan, semua orang bisa, nampak sama. Makanya iman kita jangan di permukaan Bapak Ibu Saudara. Kedalaman. Walaupun tidak terlihat, tapi selalu menentukan. Kalau pelayanan kita dibangun di atas bedrock tadi, batu karang yang kokoh, di dalam pelayanan tantangan terjadi. Keluargamu mungkin sedang diterpa pergumulan hebat secara finansial, diterpa badai yang begitu hebat, tapi karena dibangun di atas bedrock, tidak goyah, katakan amin. Tidak kecewa. Tidak undur. Saudara berkata, aku tahu Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Tuhan Yesus mau kasih pesan bagi kita. Bahwa bicara tentang dibangun di atas bedrock tadi, batuan dasar tadi. Itu bicara ketaatan sepenuhnya kepada firman. Katakan ketaatan sepenuhnya. Lagi ketaatan sepenuhnya kepada firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu kalau jadi pribadi yang taat sepenuhnya kepada firman, permanen. Permanen. Percayalah kami ini hamba-hamba Tuhan sudah melihat teman-teman kami banyak yang berguguran. Saudara pikir berguguran hanya karena jadi miskin? Tidak. Bahkan di dalam kekayaan akhirnya imannya rontok.
Kalau pemberitaan firman kita dibangun di atas dasar yang keliru, mudah Pak. Mudah membangun model pelayanan seperti itu. Yang hanya bikin jemaat merasa, saya diberkati berlimpah-limpah. Tidak ada yang salah. Sampai di situ tidak ada yang salah. Berkat itu janji Tuhan bagi kita, katakan amin. Tapi ketika berkat Tuhan, akhirnya berkat itu menggantikan posisi Tuhan dalam hidupnya. Runtuh Pak. Senggol kanan kiri bilang begini. Jangan amin-amin doang lu, berubah lu. Yang keempat, badai Tuhan izinkan sebagai ujian. Badai Tuhan izinkan terjadi untuk menguji rumah kita. Katakan amin. Hujan turun, badai datang, angin melanda. Permasalahan hidup datang silih berganti. Sudah pernah tanya gak sih? Tadi WL-nya ngomong kan? Sebelum lagu, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya. Cakep. Sekalipun ku dalam, sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa. Asalkan Yesus ada di sampingku. Bukankah itu ujian Bapak Ibu Saudara? Tadi di poin kedua saya bilang, rumah itu, dua rumah itu nampak sama dari luar. Jangan terpesona dengan hal-hal di permukaan. Di poin keempat saya mau bicara, dua bangunan rumah tadi sama-sama akan diuji. Ujian itu datang untuk menunjukkan apakah rumah kita dibangun di atas wadi atau dibangun di atas batu karang yang teguh. Orang yang bijaksana tidak kebal badai. Orang yang bijaksana tidak kebal badai. Tapi orang bodoh juga, orang bodoh tadi yang membangun rumah di atas pasir, di atas wadi. Orang bodoh tidak diberi badai ekstra, tidak. Sama-sama kita ngalamin badai, katakan amin. Sama-sama kita ngalamin masa-masa yang sukar. Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Tuhan tidak jahat. Tuhan izinkan badai terjadi untuk menguji fondasi rumah kita. Kalau kita pandang dari sudut pandang peperangan rohani, sorry ya Bapak Ibu Saudara, peperangan rohani terbesar bukan di pengusiran setan, bukan. Peperangan rohani terbesar yang hari-hari ini terjadi bukan di peperangan melawan setan, pengusiran setan, bukan. Peperangan rohani bukan di pengusiran setan. Peperangan rohani terbesar tidak terjadi di pengusiran setan. Tapi peperangan rohani terbesar terjadi di ketaatan sehari-hari. Oh, belum sarapan mungkin. Saya ulangi nih. Peperangan rohani terbesar bukan di pengusiran setan. Peperangan rohani terbesar di ketaatan hidup sehari-hari. Kalau mau usir tengking setan paling jago. Tapi setan bilang begini, tunggu lo ya. Sekarang karena ada ibu gembala aja lo, berani lo. Tunggu ntar di marketplace, gue porak-porandakan. Waduh baru gesekan sedikit. Hal di permukaan Pak soalnya, langsung kelihatan ngomongnya kasar, ikut-ikut ciak orang, cara bisnisnya pokoknya yang penting returnnya cepat. Orang lain mau kena tipu nggak peduli. Sikat kanan kiri. Senggol kanan kiri bilang begini, jangan begitu ya. Kerja harus jujur. Sabar.
Orang sabar diberkati Tuhan. Tepuk tangan dulu yang terbaik bagi Tuhan kita. Peperangan rohani terbesar adalah di ketaatan hidup sehari-hari. Taat sepenuhnya kepada Tuhan. Orang yang taat mau digoncang seperti apapun tidak akan rubuh. Saya tutup khotbah saya. Pesan firman bagi kita. Hidup yang dibangun di atas Kristus. Batu karang yang teguh tadi adalah Kristus sendiri. Katakan amin. Hidup yang dibangun di atas Kristus, keluarga yang dibangun di atas Kristus, bisnis Bapak Ibu yang dibangun di atas Kristus, mungkin bukan yang paling cepat. Mungkin bukan yang paling mudah. Tapi hidup yang dibangun di atas Kristus pasti yang paling aman. Permanen. Bukan cuman semi permanen, tapi permanen. Ini keluarga-keluarga muda yang hadir ya. Pernikahan 5 tahun ke bawah itu, coba lihat badainya. Bukan cuman badai Pak, topan. Iya Bu Gembala ya, karena saya ada juga di pelayanan bimbingan pranikah di gereja kami. Kami melayani cukup banyak. Ini kan Gen Z sekarang rata-rata sudah akan menikah kan? Atau sudah menikah mungkin. Ini Gen Z ini. Mereka sudah mulai berkeluarga kan? Beberapa tahun belakangan ini. Rata-rata. Aduh Tuhan. Sedih. Jadi karena ego. Karena masing-masing berpikir begini. Saya menikah hanya untuk memenuhi ekspektasi dari orang tua. Saya menikah, ya, saya menikah mencari yang cocok sama saya. Nggak ada pernikahan cocok Pak. Ini adik-adikku yang Gen Z ini, nggak ada yang cocok. Mana ada yang cocok? Coba tanya Ibu Gembala sama Pak Gembala, mana ada cocok-cocoknya? Kagak ada cocoknya. Bukan karena yang satu cewek, yang satu cowok. Bukan. Yang ada kita berkorban untuk cocok-cocokin. Sabar. Suruh bayangkan itu kalau bangunannya di atas wadi tadi, permukaan. Saya sedih sekali. Saya sedih sekali. Lihat keluarga-keluarga muda itu baru 2 tahun nikah, divorce. Karena ego masing-masing. Mau cari nyaman, masing-masing mau cari nyaman. Akhirnya keluar statement, toksik lu katanya, toksik. Mental health gue terganggu. Jangan nikah. Nggak usah nikah, belum waktunya nikah kalau masih mikirin begitu. Waktu menikah memang mental health tergoncang Pak. Tapi di situ Tuhan bekerja, katakan amin. Menguatkan kita, ya Dia yang jaga kita, Dia yang topang kita, Dia yang tolong kita, katakan amin. Goncangan datang, pasti datang. Makanya saya bilang, dibangun di atas batu karang yang teguh, bukan yang paling cepat, bukan yang paling mudah, tapi itu yang terbaik. Permanen. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kaulah segalanya dalam hidupku, di dalam hidupku. Amin. Kerajaanmu, katakan kebenaranmu. Itu bagianku. Kaulah yang ku pandang. Selama hidupku. Haleluya. Terima kasih.
memuliakan-Mu ya Tuhan. Haleluya Bapa dan Rajaku, Kaulah segalanya. Mari nyanyikan dengan segenap hatimu. Haleluya. Dalam hidupku, Oh, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Engkau yang kami pandang Tuhan. yang ku pandang Selama hidupku. selama hidup, Haleluya, haleluya. mengasihi Memuliakan-Mu Bapa. Raja, Katakan mengasihi-Mu ya Tuhan. Mengasihi-Mu, memuliakan. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu. Sekali lagi mengasihi, memuliakan-Mu. Bapa dan Rajaku. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biar Allah Roh Kudus menolong kami untuk hidup kami, pelayanan kami, keluarga kami dibangun di atas batu karang yang teguh, dibangun di atas dasar yang teguh, yaitu Kristus sendiri. Terima kasih kalau Tuhan izinkan kami ada di ruangan ini. Kami boleh dengar firman. Tuhan, sekalipun kami bayar harga, berkorban untuk mengenal Engkau lebih lagi, untuk menjadi pelaku-pelaku firman, kami mau terus melakukan dengan taat dan setia, untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang taat, pelaku-pelaku firman yang hidup di dalam ketaatan penuh kepada Tuhan. Sampai Tuhan datang kembali, kami setia menjadi pelaku-pelaku firman yang taat sampai akhirnya. Keluarga-keluarga yang hari-hari ini sedang mengalami pergumulan, jamah ya Tuhan, jamah di dalam nama Yesus. Setiap badai yang menerpa keluarga mereka, mungkin badai keuangan, badai hubungan dengan orang tua, hubungan dengan anak, mertua dengan menantu, semuanya Tuhan. Mungkin badai itu sedang menerpa, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kuatkanlah iman mereka untuk mereka berharap hanya kepada Tuhan. Satu yang kami percaya, Tuhan menjadi sumber pertolongan kami. Tolonglah keluarga umat-Mu menjadi keluarga berkemenangan, bahkan keluarga kesaksian. Di dalam nama Yesus, yang sakit Tuhan jamah dalam nama Yesus. Allah Yehova Rafa, Allah yang sanggup menyembuhkan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Umat-Mu yang sedang bergumul dengan pekerjaan mereka, Tuhan, Engkau sumber pertolongan untuk umat-Mu. Ada jalan keluar, ada pintu mujizat yang Tuhan buka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi manusia mungkin mustahil, bagi manusia terbatas, tapi kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang tidak terbatas, Tuhan yang buka pintu mujizat untuk umat-Mu. Terima kasih Bapa, iman kami kokoh di dalam Tuhan, keluarga umat-Mu kokoh di dalam Tuhan, keluarga yang diberkati dan menjadi berkat. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, biar firman-Mu jadi rema bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang bersyukur kepada Tuhan, sama-sama kita katakan. Sama-sama kita katakan.
Amin, amin. Silakan duduk kembali, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, tiba saatnya untuk kita membawa persembahan kita. Kita bawa ke hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih atas firman-Mu pada siang hari ini Bapak. Sebentar kami akan bawa persembahan kami, biarlah apa yang kami bawa, yang kami beri semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat GBI Katarizo. Warta Jemaat tanggal 8 Februari 2026. Bagi jemaat yang ingin melakukan persembahan ke bank, dapat mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI Katarizo atau melalui QR Code yang sudah disediakan. Ibadah terobosan doa dan puasa setiap hari Rabu pukul 19.30 malam di gereja. Info ibadah Komsel. Komsel Ebenezer diadakan pada hari Kamis tanggal 19 Februari pukul 19 malam di rumah Bapak Herman Chandra. Komsel Gracia diadakan pada hari Jumat tanggal 20 Februari pukul 19.30 malam di rumah Ibu Silvana. Komsel Agape diadakan pada hari Jumat tanggal 13 Februari pukul 19.30 malam di rumah Bapak Effendi. Ibadah doa pagi via Zoom setiap hari Sabtu pukul 5.30 pagi. Ibadah WBI diadakan pada hari Sabtu, minggu pertama dan ketiga, pukul 15.30 di gereja. Ibadah kompak diadakan pada hari Sabtu, tanggal 21 Februari 2026, pukul 19 malam di gereja. Ibadah Katarizo Kids, ibadah anak diadakan setiap hari Minggu, pukul 9.30 pagi di gereja. Mengundang anak-anak muda bertumbuh dan bergabung dalam komunitas ini. Ibadah KAG setiap hari Sabtu, pukul 18 di gereja. Ibadah KM2 diadakan pada hari Sabtu, tanggal 14 Februari tahun 2026. Tempat akan diinfokan lebih lanjut. Ibadah Raya Minggu GBI Katarizo diadakan 2 kali pada pukul 7 pagi dan pukul 9.30 pagi. Ibadah Raya, tanggal 15 Februari 2026. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Dr. Haryanto Winata. Selamat ulang tahun kepada jemaat GBI Katarizo yang bertambah usia pada minggu ini. Saudara Deren Afiel, Ibu Margareta, Bapak Hari Marvin, Ibu Susilowati, Saudari Stefani Tirza. Panjang umur, sehat badannya dan bertumbuh dalam kasih Kristus. Pemuridan Kingdom Value. Diinfokan, pemuridan ini diwajibkan bagi para pelayan yang belum pernah mengikuti, dan terbuka juga bagi jemaat yang ingin belajar. Segera daftarkan diri ke sekretariat. Bagi jemaat yang terpanggil melayani sebagai singer, usher, pemusik dan tim besuk, dapat mendaftar ke sekretariat. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi kontak-kontak yang ada.
Terima kasih untuk semua pelayan yang telah melayani. Demikian Warta Minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, katakan salam Bapak Ibu. Saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Baik, kita akan sudahi ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri. Sebelum kita berkat, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik buat kasih anugerah-Mu Tuhan. Kami bersuka cita Tuhan dalam persekutuan yang indah ini di ibadah raya yang kedua ini. Kami boleh Tuhan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami diteguhkan, iman kami kembali dikuatkan Tuhan atas puji-pujian. Biar Tuhan dilayakkan, diagungkan atas pujian penyembahan kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terlebih Bapa, kebenaran firman-Mu mengajarkan kami untuk kami membangun kehidupan kami, membangun iman kami dimanapun kami berada, baik itu dalam pekerjaan, di keluarga, di sekolah, semua dimanapun aspek kehidupan kami harus tetap membangun iman kami, kehidupan kami sehari-hari di atas batu karang yang teguh, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan kami. Kami terima firman-Mu Tuhan dengan sukacita. Kami juga Tuhan berdoa buat hamba-Mu yang Tuhan pakai menyampaikan kebenaran firman-Mu, buat hamba-Mu Bapak Pendeta Andrew Luartowo. Berkati Tuhan kesehatannya, berkati terus Tuhan keluarganya. Biarlah hikmat dari sorga terus menyertai hamba-Mu ini Tuhan. Dan lewat pelayan hamba-Mu ini banyak jiwa-jiwa dimenangkan, jiwa-jiwa diberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga bersuka cita Tuhan buat rekan-rekan kami berulang tahun minggu ini. Berdoa buat saudara Deren, Ibu Margareta, Bapak Heri Marvin, Ibu Susilawati dan saudara Stefani Tirza. Kiranya panjang umurnya, sehat badannya dan kuat imannya di dalam Tuhan. Apa yang menjadi harapannya, kerinduannya, biar tangan Tuhan yang memberkati senantiasa. Kebajikan dan kemurahan belaka menyertai kehidupan-Mu. Biar penyertaan-Mu Tuhan menyertai setiap anak-anak-Mu yang terus berharap kepada-Mu Bapa. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan buat para pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang melayani tanpa terkecuali. Baik itu di depan layar maupun belakang layar. Biar Tuhan yang memberkati berlimpah-limpah. Kami percaya jerih payah kami dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tangan Tuhan yang memberkati senantiasa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa juga Tuhan buat gereja-Mu, Jemaat Katarizo. Gereja ini berdiri teguh hingga saat ini semua karena kuat kuasa dan pertolongan Tuhan. Karena itu Bapak, segala program kinerja yang ada, kegiatan, ibadah raya maupun ibadah-ibadah komisi, kami serahkan ke tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan turut campur tangan. Biar setiap ibadah ini menjadi ibadah yang penuh inspiratif. Ibadah yang memerdekakan, ibadah yang memberkati, melawat kami Tuhan. Anak-anak-Mu yang rindu Tuhan mencari Engkau. Biar Tuhan lewat ibadah ini juga kami dipersiapkan menjadi dewasa-dewasa rohani. Sesuai dengan visi Tuhan yang Tuhan taruh atas gereja ini. Untuk mempersiapkan umat yang kudus kepunyaan Allah. Berikan terus Tuhan kesatuan hati, mulai dari jemaat, pengurus, sampai gembala jemaat. Kami sama-sama mau dibentuk Tuhan. Biar kami terus bergandengan tangan, kami melakukan tugas kami, tanggung jawab kami yang Tuhan percayakan atas gereja ini. Untuk kami juga sama-sama dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan kami dipersiapkan menjadi umat-umat yang dewasa, yang cinta Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari urapi Tuhan Bapak Gembala kami yang Tuhan percayakan memimpin gereja ini. Mari Tuhan berkati juga kesehatan, berkati pelayan hamba-Mu, berkati keluarga buat Ibu Gembala beserta anak-anaknya dalam kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami serahkan Tuhan bangsa negara kami Indonesia ke tangan kasih-Mu. Biar Tuhan pemerintahan kami, birokrasi pemerintahan kami berjalan dengan seadil-adilnya. Karena itu Bapak Tuhan urapi para pemimpin kami. Mulai dari atas presiden, wakil presiden, bahkan jajaran lainnya sampai tingkat di bawah RT RW.
Biar Tuhan urapi, Tuhan pakai untuk membawa bangsa kami ini menjadi bangsa yang lebih baik Tuhan. Kami memberkati terus Tuhan bangsa kami. Di mana Tuhan tempatkan kami di tanah air Indonesia ini. Biar Indonesia ini penuh kemuliaan nama Tuhan. Di akhir ibadah kami ini, sebelum kami berpisah satu dengan lain, biar kami menerima doa berkat yang meneguhkan iman kami. Baik saudara, siapkan hatimu, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah segala berkat ini ke atasmu oleh anugerah dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Dan melalui persekutuannya yang manis dengan Roh Kudus mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang percaya sama-sama kita katakan amin.